Halo semuanya. Hai semuanya. Halo teman-teman. Perkenalkan, aku Yusuf Rangga Wicaksono. Aku Vega Kartika Aku Sisil ya. Ya, Beatus Arunggul. di kelas Agama Katolik PDBA 4 kelompok 3. Nah, jadi di sini kami akan melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Fakultas Hukum di Universitas Airlangga. Kita bakal wawancara sesuai dengan judul yang kita angkat pada kali ini, yaitu Pemahaman Mahasiswa Katolik Universitas Airlangga terhadap 100% Katolik, 100% Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Catherine Karina. Sambil Regina, Nathan Levianto. Beatrice Kunti, biasanya dipanggil Beatrice. Saya Sela Harjono, biasa dipanggil Sela, mahasiswa Katolik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Saya Farel Sudarma dari Fakultas Hukum. Oke, jadi kita mau tanya-tanya nih, kira-kira Catherine tahu nggak sih tentang 100% Katolik, 100% Indonesia? Pernah dengar nggak? Pernah dong, pernah dengar dong. Pernah denger sih, pernah. Oh, pernah sekali. Pernah dengar. Terus kayak kalau menurut kamu nih, di zaman sekarang ini Institusi Katolik Indonesia itu masih zaman nggak sih? Masih sih, kalau menurutku masih ya. Harusnya sih masih ya. Masih. Ya masih jangan dong, bahkan harusnya wajib ya. Masih Bisa. Kalau menurutku masih zaman ya, soalnya kan 100% Katolik itu juga sama dengan 100% Indonesia, karena jika kita 100% Katolik itu berarti kita juga mengamalkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, boleh tahu nggak sih menurut kamu secara singkat aja deh, 100% Katolik, 100% Indonesia itu apa? Menurut saya, kita sebagai orang Indonesia, warga Indonesia yang beragama Katolik, kita harus menaruhkan effort untuk negara kita yang kita miliki ini. Kita harus mencintai negara kita, dan kita juga memperkuat iman kita sebagai warga Katolik. Ya kalau 100% Katolik, 100% Indonesia, berarti kan kita kayak sebagai warga negara Indonesia, kita 100% warga negara Indonesia. Kita menjalankan kayak hak kewajibannya kita sebagai warga Indonesia. Tapi kita juga sebagai umat Katolik juga menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai umat Katolik gitu. Menurutku sih kalau Indonesia itu nasionalis dari umat Katolik. Kita harus sebagai Katolik yang 100%, yang sepenuhnya sudah juga hak seharusnya sepenuhnya membela negara kesatuan Indonesia. Karena Katolik dengan Indonesia itu tujuannya itu sama. Itu terutama kesejahteraan rakyat itu satu jalan gitu. Katolik dengan Inggris satu jalan. Oke, jadi menurutku 100% Katolik, 100% Indonesia itu dimana kita umat Katolik itu harus juga mempunyai jiwa nasionalisme. Jadi kita tidak hanya aktif di gereja dan juga kegiatan liturgis aja, tapi harus bisa menjadi warga negara Indonesia yang baik juga. Kalau menurut aku sendiri, kalau misalnya kita tuh sebagai umat Katolik, kita juga merupakan salah satu bagian dari bangsa Indonesia. Kita adalah satu kesatuan bangsa Indonesia gitu. Kalau menurutku sih 100% Katolik, 100% Indonesia itu bahwa kita merupakan seseorang yang mendedikasikan hidup kita pada agama kita. Misalnya kalau dalam kasus kita itu adalah Katolik, dan dengan melaksanakan ajaran-ajaran agama kita itu juga menjadi seorang warga negara yang baik. Baik, kemudian ini yang terakhir ya, kayak ada nggak sih contoh perbuatan yang udah kamu lakuin dari 100% Katolik, 100% Indonesia itu, kayak yang udah kamu lakuin buat Indonesia dan sebagai umat Katolik? Kalau sebagai umat Katolik sendiri, untuk kayak kontribusi untuk Indonesia tuh kayak sering ikut upacara bendera untuk cinta tanah air, terus sering mengadakan dialog-dialog kecil dengan agama-agama lain juga untuk toleransi kayak gitu. Boleh, jadi aku selalu beli produk lokal yang dibikin di Indonesia, dan aku juga selalu support negara saya kalau ada kompetisi seperti Olympics atau lain-lainnya. Mengibarkan segi rohani dan nasionalisme orang itu aja. Jadi misal kita nggak perlu membahas agama, tapi juga kita harus tetap menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Gampang, kalau nggak usah menyebarkan hoax. Sing grup WA itu loh, grup WA ya, soal-soal yang memecah belah itu, pakai kamu 2024 nih kan, jangan disebarin, itu gampang sebenarnya untuk mewujudkan itu. Misalnya gini, kita sebagai warga Katolik kan diajak oleh Tuhan Yesus sendiri untuk selalu bersedekah dan
berpeduli kepada sesama, terutama mereka yang sangat membutuhkan kita, terutama orang miskin, orang difabel dan lain-lain. Jadi menurutku bisa kita melaksanakan iman Katolik kita, yaitu dengan membantu orang-orang yang difabel, orang yang miskin dan lain-lain. Ya udah dong, tapi kayak kalau misal mau ambil contoh ya, yang paling dekat aja deh, kan kayak kita tiap hari Rabu itu, tiap hari Rabu itu ada kelas PDP, Pancasila, warga negaraan. Nah itu kita tuh diwajibkan pakai batik. Kita Katolik juga pakai batik, jadi ya itu penerapan buat Indonesia. Tapi kan saya juga sebagai umat Katolik tiap minggu beribadah di gereja. Mungkin untuk sekarang ini lebih ke membeli produk dalam negeri ya, jadi kita membantu perekonomian dalam negeri juga. Jadi tadi tuh udah kita lihat kan beberapa mahasiswa dari Fakultas Hukum sama Kedokteran Bahwa 100% Katolik, 100% Indonesia itu kita sebagai warga Indonesia yang beragama Katolik juga harus menjadi warga negara yang baik dan taat dalam bernegara juga, bukan hanya sebagai umat Katolik saja. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.